Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih banyak Pak waktunya yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas ataupun kesibukan hari ini Pak. Terus sangat di sini saya mau mewawancarai Abang karena sehubungan dengan tugas CDP saya Pak pada modul 3.1 ini, dan semoga ini nanti saya mendapatkan banyak ilmu Pak dari jenengan yang bisa saya pelajari dan saya temukan manfaat. Itu Pak, itu untuk pembukaan Pak. Jadi untuk memberikan waktu mawar Pak karena dengan sibuk ini Pak. Selama ini Pak, itu kasus-kasus yang merupakan dilema etika pasti dengan temukan ini benar, terus ini juga penting, ini gimana Pak pandangan dalam mengambil keputusan seperti ini, mendahulukan yang mana atau kasus studi Pak? Saya akan mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Peraturan. Ya, sebab kita itu harus mengacu peraturan yang berlaku. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya akan jadi masalah. Luar biasa Pak. Ini menjawabnya apa? Langsung mengenai ini Pak. Soalnya ahli hikmah. Ini Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini biasanya Pak pengambilan keputusan itu menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah pada kasus-kasus yang dimana itu sama-sama penting, sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya itu ini bagaimana langkah-langkah itu dengan Pak? Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan, sesuai dengan pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, kemudian dengan guru-guru komite, ya, supaya memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Jadi saya baru paham kenapa dengan sering musyawarah itu tujuannya baik seperti ini Pak, mencari pendapat sama-sama seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi langkah-langkah yang pertama tadi apa Pak? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dengan lakukan selama ini? Pertama, saya akan mencari informasi setelah terlebih dahulu ya. Saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Makanya biasanya pembeli sering medal itu tujuannya seperti itu, mencari yang terbaik itu Pak. Jadi kira-kira Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini dengan anggap paling efektif ketika mengambil keputusan yang dimana itu sangat dilema sekali Pak. Istilahnya itu ini benar, ini penting, itu seperti apa Pak biasanya Pak? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan teman sejawat, dengan guru, walaupun masih muda kan ada juga baiknya. Sebab ilmu kan dari manapun kita terima. Luar biasa Pak. Memang biar tidak menumpuk istilahnya itu masalah itu Pak. Ya. Terus itu hal-hal apa saja Pak
selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu, Pak? Tantangannya ini apa, Pak? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Oh, karena memang terjadi seperti itu, Pak. Kita baik masih dianggap kurang atau apa, tetapi kita harus bisa memberi contoh, kasus apa memberi contoh, sehingga keyakinan dari orang tadi semakin kuat gitu ya. Oh, luar biasa, Pak. Ini jadi itu. Terus apakah Anda panjenengan memiliki sebuah jadwal, Pak, dalam penyelesaian kasus ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada prosedurnya, Pak, biasanya, Pak? Tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama supaya tidak beban. Seperti itu yang sering akan dengan sampaikan ya, Pak, ya. Jadi kita bisa tidurnya, bisa nggak mikir lagi, itu sering diucapkan oleh apa ketika kita istilahnya harus tanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi, terus faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan untuk mengambil keputusan itu apa, Pak? Yang membuat mudah, yang membantu jenengan, itu seperti apa, Pak, di sini? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan dari para guru, dari wali murid, dari paguyuban dan komite, juga dukungan dari dinas pendidikan. Oh iya. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam. Iya, Pak Udin. Alhamdulillah Pak Andre sudah diberi kesempatan saya bisa jalan-jalan di SDN Kupang Kecamatan Bibis ini dengan tujuan tugas DPP saya, Pak Andre, dari modul 3.1. Iya, monggo Pak Udin. Ini Pak Andre, saya ada tugas mewawancarai Pak Andre. Jadi nanti 5 menit sampai 10 menit saya minta waktunya Pak Andre sebagai istilahnya itu untuk perlengkapan tugas saya. Siap. Terima kasih Pak Andre. Jadi untuk mempersingkat waktu ini Pak Andre, karena di sela-sela kesibukan ini apa istilahnya FR2SN nih kayaknya ini ya, di persiapan ya. Terus apa? Terus USN juga dan juga anggota Pak Andre ini anggota KPPS juga nih. Iya. Jadi jadi gini aja Pak Andre, biar mempersingkat waktu, saya akan menanyakan beberapa hal nanti bisa dengan jawab Pak Andre, dan kita di sini sharing Pak Andre ya. Seperti itu menambah wawasan bagi saya tentang modul 3.1 ini. Baik Pak Andre, selama ini Pak Andre, kepala sekolah ini pasti dihadapkan dengan apa kasus-kasus yang merupakan dilema ya, dilema apa itu, dilema etika atau bukan moral. Ini bagaimana Pak Andre mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini? Ya, terima kasih Pak Udin. Selama saya menjadi kepala sekolah, memang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral itu pasti ada, baik di kalangan tenaga pendidik maupun di kalangan siswa. Seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi atau mengatasi masalah-masalah seperti ini, saya selalu mengutamakan koordinasi atau mengambil bekerja sama atau meminta bantuan pada stakeholder untuk mengambil keputusan, sehingga saya nanti dalam mengambil keputusan itu tidak hanya sepihak dari saya, ada masukan dari berbagai macam, dari berbagai stakeholder yang ada, baik guru maupun pemerintah. Jadi itu Pak Andre ya, luar biasa Pak Andre. Jadi untuk apa istilahnya itu menjalankan pengambilan itu keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus ini di mana dua kepentingan ini yang sama-sama benar dan mengandung kebijakan yang sama. Ini
bagaimana cara pengambilan keputusan jenengan bila dihadapkan kasus yang seperti ini? Ya. Bila saya itu dihadapkan dengan kasus seperti di Lima Etika, contoh yang terjadi di kalangan tenaga pendidik tempat kami, yaitu saya itu selalu yang pertama itu mengklarifikasi dulu, masalah dari kedua belah pihak ini. Setelah saya mengklarifikasi permasalahan itu, saya memperoleh dari kedua belah pihak sumber ini. Nah, kalau memang itu bisa saya putuskan dengan sendiri, secepatnya saya putuskan. Tapi kembali lagi, kalau menghadapi dilema etika, saya selalu mengutamakan koordinasi, kebersamaan. Saya minta pendapat dari teman-teman guru maupun komite yang ada di sekolah. Jadi tadi juga langkah-langkahnya juga seperti itu ya, Pak? Saya selalu mengklarifikasi. Seperti itu, baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti yang Pak Andre sampaikan tadi, yang selama ini dengan lakukan untuk melihat kasus-kasus yang istilahnya yang sama-sama mengandung kebenaran dan kebijakan. Iya. Baik, Pak Andre, terima kasih. Itu hal-hal yang paling efektif, yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi yang sama-sama mengandung unsur kebenaran, sama-sama mengandung unsur kebajikan. Yang paling efektif itu yang sering berhasil, Pak Andre, seperti apa? Menurut saya itu pengambilan keputusan yang paling efektif yaitu di mana saya dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah itu kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, dan kedua belah pihak ini bisa menerima apa yang menjadi keputusan saya, sehingga itu menurut saya hal yang paling efektif. Jadi kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan, dan bisa menerima dengan hati yang lapang, memahami tentang kesalahannya seperti itu. Iya. Jadi tentunya ada hal-hal ya, Pak Andre ya, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Ke dilema etika, tantangan seperti apa itu, Pak Andre? Kembali lagi, tantangan yang sering saya hadapkan yaitu permasalahan yang berhubungan dengan tenaga pendidikan, di mana permasalahan ini yang mengandung unsur dilema etika itu memang tantangan bagi saya. Dan saya dari awal tadi sudah menjelaskan, setiap permasalahan yang mengandung dilema etika, terutama di tenaga pendidik ini, saya selalu tidak mengambil keputusan dengan gegabah. Tadi langkahnya yang pertama, saya selalu mengklarifikasi, memanggil kedua belah pihak, saya tanya apa permasalahan ini, Pak. Yang kedua, permasalahan ini selalu saya berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, bagaimana menghadapi permasalahan ini dan apa yang saya ambil dari hasil kita koordinasi dari masukan berbagai teman guru maupun komite, ini akan menjadi bahan saya untuk mengambil suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus ini, Pak Andre, apakah memang dengan memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat itu dan ataukah memang harus ada jadwal ya untuk menuliskan bentuk atau prosedur seperti ini? Ya, terima kasih, Pak Din. Kalau permasalahan itu terjadi, saya itu selalu menyelesaikan. Tapi dilihat dulu bentuk permasalahannya. Iya. Kalau memang bisa saya berikan